Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 28 topik hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Kita mulai dari informasi pertama. Kemenangan besar ini jadi momen bersejarah buat publik Lisbon. Sporting CP pesta gol 5-0 atas Bodo Glimt pada leg kedua UEFA Champions League di Estadio José Alvalade. Gol tuan rumah datang dari Goncalo Inacio di menit ke-34, Pedro Gonçalves di menit ke-61, serta penalti Luis Suarez di menit ke-77 yang menyamakan agregat. Laga berlanjut ke extra time dan Sporting makin dominan lewat Maximiliano Araujo sebelum ditutup Rafael Nil di injury time. Hasil ini mengantar Sporting lolos dengan agregat 5-3 setelah sebelumnya kalah 3 gol. Semangat pantang menyerah Sporting ternyata membuahkan catatan langka. Sporting CP datang ke leg kedua dengan beban berat setelah tertinggal 3 gol dari Bodo Glimt. Namun, di Estadio José Alvalade, Sporting menggulung lawannya sampai menang 5-0. Comeback itu memastikan mereka lolos ke perempat final Liga Champions. Data Squawka mencatat, ini baru kedua kalinya Sporting membalikkan defisit 3 gol di kompetisi Eropa setelah pernah melakukannya melawan Manchester United pada 1964. Lebih menarik lagi, mereka akhirnya kembali ke perempat final untuk pertama kalinya sejak 1983. Berbeda dengan Sporting, nasib Chelsea justru berakhir tragis semalam. Paris Saint-Germain tampil dominan saat menaklukkan Chelsea 3-0 pada leg kedua 16 besar UEFA Champions League di Stamford Bridge. Gol cepat Kvicha Kvaratskhelia di menit ke-6 membuka pesta PSG, disusul Bradley Barcola di menit ke-15 sebelum jeda. Di babak kedua, Seny Mayulu di menit ke-62 melengkapi kemenangan tim tamu. Hasil ini mengantar Paris Saint-Germain lolos ke perempat final dengan agregat telak 8-2. Les Parisiens kini menunggu pemenang duel Liverpool versus Galatasaray. Kekalahan telak di kandang ini pun menorehkan luka lama. Menjamu PSG di Stamford Bridge dengan tertinggal jauh, situasinya makin berat ketika PSG mencetak gol cepat dan langsung mematikan harapan tuan rumah. Seperti dicatat UEFA, kekalahan agregat 8-2 ini menyamai rekor kekalahan terbesar Chelsea di Liga Champions serta saat dihajar Bayern 7-1 pada 2019-2020. Bagi Liam Ross Senior, debut fase gugur di kompetisi ini berubah jadi pelajaran mahal. Level Liga Champions tak memberi waktu membangun tim secara perlahan. Kesalahan kecil langsung dibayar mahal. Sosok Kvaratskhelia benar-benar jadi momok menakutkan bagi lini belakang. Chelsea sebenarnya belum sempat bernapas ketika masalah sudah muncul sejak awal. Baru 6 menit laga berjalan, Kvicha Kvaratskhelia sudah lebih dulu membobol gawang mereka. Winger Georgia itu melanjutkan cerita dari pertemuan pertama. Kala itu, ia cuma bermain 29 menit, tapi tetap sanggup mencetak 2 gol plus 1 assist dari bangku cadangan. Tak heran, ia dinobatkan sebagai man of the match di 2 leg sekaligus. Dari London Barat, kita geser ke London Utara yang ceria. Arsenal menyingkirkan Bayer Leverkusen usai menang 2-0 pada leg kedua 16 besar Liga Champions di Emirates Stadium. Eberechi Eze membuka keunggulan lewat gol di menit ke-36 sebelum Declan Rice mengadakan skor pada menit ke-63. Hasil itu membuat tim London Utara lolos dengan agregat 3-1. Setelah pertemuan pertama berakhir imbang, di perempat final, Arsenal akan menghadapi Sporting. Keberhasilan Arsenal ini tak lepas dari angkernya markas mereka. Ada masa ketika Arsenal sering goyah di malam Liga Champions. Emirates terasa megah, tapi tak selalu menakutkan bagi tamu. Situasinya berubah sejak Mikel Arteta membangun tim dengan struktur permainan yang rapi dan disiplin. Data yang dibagikan Squawka menunjukkan rekor kandang mereka di Liga Champions kini dipenuhi kemenangan. 43 gol tercipta, hanya 8 kali kebobolan, serta 12 clean sheet dengan rasio menang 82,4%. Sayangnya, hasil positif Arsenal gagal diikuti oleh Manchester City. Real Madrid menang 2-1 atas Manchester City pada leg kedua 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium. Vinicius Junior mencetak 2 gol pada menit ke-20 penalti dan menit ke-90 plus 4. Sementara City sempat menyamakan skor lewat Erling Haaland pada menit ke-41. Kemenangan tersebut membawa Madrid lolos ke perempat final dengan agregat telak 5-1 setelah sebelumnya menang 3-0 di leg pertama. Magis Madrid musim ini tak lepas dari tangan dingin Arbeloa.
Awalnya banyak yang meragukan tangan dingin Alvaro Arbeloa ketika memimpin Real Madrid di fase gugur UEFA Champions League. Lawannya bukan sembarangan, timnya Pep Guardiola di Manchester City dan pasukan Jose Mourinho bersama Benfica. Namun, ceritanya berubah cepat. Madrid menang 2-1, lalu 3-0 atas City, dilanjutkan 2-1 dan 1-0 melawan Benfica. 4 laga ke knockout, 4 kemenangan. Catatan ini membuat Arbeloa jadi pelatih Madrid pertama yang menyapu bersih 4 duel gugur pertamanya. Kekalahan ini pun memperpanjang tren negatif City kontra Madrid. Musim ini pun sama, City tersingkir di babak 16 besar 2025-2026, menambah daftar kegagalan setelah semifinal 2016, semifinal 2022, perempat final 2024, dan playoff 2025. Dampaknya terasa ke Pep Guardiola juga. Untuk 2 musim beruntun ia gagal membawa timnya ke perempat final, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah terjadi dalam 15 edisi awal karirnya di kompetisi ini. Bicara soal kompetisi besar, ada kabar gembira dari FIFA. Menonton Piala Dunia biasanya selalu bergantung pada TV atau platform berbayar. Tapi untuk edisi 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, situasinya mulai berubah. FIFA resmi menunjuk YouTube sebagai platform streaming pilihan. Dalam pernyataan resminya, FIFA menjelaskan media partner kini bisa mengunggah highlight panjang, cuplikan ruang ganti, sampai konten pendek langsung di kanal mereka. Bahkan ada fitur baru, 10 menit pertama setiap pertandingan boleh disiarkan live di YouTube. Sayangnya, akses mudah menonton tak sejalan dengan isu keamanan. Ketegangan politik bikin Iran was-was jelang Piala Dunia 2026. Presiden Federasi mereka, Mehdi Taj, sempat meminta FIFA memindahkan laga Iran dan Amerika Serikat ke Meksiko karena khawatir soal keamanan tim. Pernyataan itu bahkan muncul setelah Donald Trump mengaku tak bisa menjamin keselamatan skuad Iran jika datang ke AS. Namun, FIFA tetap pada jadwal awal, Iran akan bermain di Los Angeles dan Seattle. Selain Iran, persiapan Argentina pun ikut terganggu faktor keamanan. Rencana duel besar Argentina melawan Spanyol tiba-tiba batal. Finalisima yang seharusnya digelar di Doha pada 27 Maret dihentikan karena situasi keamanan kawasan setelah ketegangan militer AS dan Israel dengan Iran. Federasi Sepak Bola Argentina akhirnya bergerak cepat. Dilansir sejumlah media Argentina, tim asuhan Lionel Scaloni akan menjamu Guatemala pada 31 Maret sebagai laga persiapan di kandang sebelum berangkat ke Piala Dunia tahun 2026. Batalnya agenda Argentina juga dipengaruhi oleh keputusan tim Senegal. Senegal menolak undangan persahabatan dari Argentina dan Spanyol jelang jeda internasional Maret 2026. Argentina ingin bertemu di Stade Abdoulaye Wade, Diamondia, 31 Maret. Sementara Spanyol menawarkan laga di Prancis. Namun, Federasi Sepak Bola Senegal, seperti dikutip dari pernyataan Presiden Abdoulaye Fall, sudah menetapkan pertandingan melawan Peru dan Gambia dan merasa terlalu terlambat mengubah jadwal. Meski fokus ke depan, masalah Senegal di masa lalu justru mencuat. Final Piala Afrika 2025 ternyata belum benar-benar selesai saat peluit akhir berbunyi. CIF akhirnya mengubah hasil laga setelah banding dari Federasi Maroko dikabulkan. Dalam putusan terbaru, Senegal dinyatakan kalah WO dan kemenangan 3-0 diberikan kepada Maroko. Keputusan itu muncul karena tindakan tim Senegal dianggap melanggar regulasi turnamen, tepatnya pasal 82 dan 84, di mana tim Lions of Teranga meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes, sehingga trofi diberikan kepada Maroko tanpa perlu laga ulang. Di sisi lain, Denmark justru kehilangan pilar pentingnya saat krusial. Hans Philip Jørgensen tampil membela Denmark di playoff Piala Dunia mendadak sirna setelah cedera Kasper Schmeichel. Jørgensen diharapkan bisa ambil peran utama, tapi justru ia sendiri harus absen karena masalah otot selangkangan. Chelsea bahkan menahan dirinya dari laga kontra Newcastle akhir pekan lalu, menandakan ia belum siap tampil sebelum jeda internasional. Begitu laporan The Athletic. Denmark kini menghadapi dilema di sektor kiper menjelang duel kontra Makedonia Utara 26 Maret. Kondisi berbeda dialami Italia yang mendapat suntikan semangat ekstra. Italia belum sepenuhnya tenang menjelang playoff Piala Dunia 2026. Tiket ke turnamen itu belum aman, sementara waktu persiapan makin mepet. Di tengah situasi itu, Matteo Retegui justru muncul lebih cepat di kamp latihan Florence.
Sky Sport Italia menyebut penyerang Alcatia ini datang seminggu lebih awal untuk berlatih sendiri sebelum rekan setimnya tiba. Musim ini ia sudah mencetak 15 gol di Liga Arab Saudi. Selain Retegui, kabar kebugaran Cristiano Ronaldo juga sedang jadi sorotan. Portugal bersiap melawan Meksiko, tapi perhatian utama tetap Cristiano Ronaldo. Dari laporan Al Nassr, akhir Februari, Ronaldo mengalami cedera yang awalnya dianggap ringan, tapi hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan kondisinya lebih serius. Kontrak dengan Federasi Portugal memang mewajibkan kehadirannya di laga FIFA. Jadi, peluang tetap ada meski tidak ideal. Jika pulih tepat waktu, ini bisa jadi debutnya di Mazatlan, stadion yang pernah jadi saksi 2 Piala Dunia. Sementara Ronaldo berjuang pulih, Mbappe justru sibuk menyelamatkan klubnya. Keuangan SM Kent kembali goyah setelah terlempar dari Ligue 2 dan kini terdampar di papan tengah Championat Nasional. Klub yang mayoritas sahamnya dimiliki Kylian Mbappe sejak 2024 itu butuh suntikan dana cepat. Laporan El Informe menyebut sang bintang ikut mendorong kenaikan modal 5,5 juta euro. Caranya bukan transfer uang baru, melainkan mengubah sebagian pinjaman pribadinya menjadi saham klub. Dampaknya, modal Kane melonjak dari 16,5 juta euro ke 22 juta euro. Selain bisnis, PSG juga bersikap tegas soal bursa transfer. Rumor transfer sempat memanas ketika Arsenal mulai dikaitkan dengan Khvicha Kvaratskhelia untuk menambah daya ledak di lini serang. Performa winger Georgia itu memang lagi menanjak, terutama di Liga Champions musim ini. Tapi cerita itu langsung dipatahkan dari Paris. Jurnalis Italia Fabrizio Romano menyebut PSG sama sekali tak berniat melepas mantan bintang Napoli tersebut. Dengan kontrak sampai 2029, PSG jelas melihatnya sebagai fondasi proyek jangka panjang, bukan komoditas jual beli. Ketegasan PSG berbanding terbalik dengan kekhawatiran yang melanda Bayern. Kemenangan telak 6-1 atas Atalanta ternyata meninggalkan cerita kurang nyaman bagi Bayern. 3 pemain harus ditarik keluar karena cedera di laga itu. Klub lalu memastikan kondisinya. Alphonso Davies mengalami masalah paha. Kiper muda Jonas Urbik terkena gegar otak, sementara Jamal Musiala merasakan nyeri di pergelangan kaki kiri. Laporan jurnalis Sky, Kerry Howe menyebut Musiala hampir pasti absen saat Bayern kembali menghadapi Atalanta dan bahkan bisa melewatkan duel Liga melawan Union Berlin. Meski sempat kalah dari Bayern, Atalanta sukses mengamankan talenta mudanya. Lorenzo Bernasconi sebenarnya belum terlalu jadi pembicaraan. Kontraknya di Atalanta masih berlaku sampai 2028. Namun musim ini gelandang 22 tahun itu tiba-tiba jadi bagian rutin tim, tampil 31 kali dan menyumbang 3 assist. Menurut laporan Nicolas Kira, klub akhirnya bergerak cepat. Kontraknya diperpanjang sampai 2030. Bernasconi sendiri adalah produk akademi yang sempat ditempa lewat pinjaman di US Cremonese. Langkah cepat Atalanta rupanya coba diikuti Juventus dalam mengincar pemain. Kontrak Lorenzo Pellegrini di AS Roma makin mendekati garis akhir musim ini dan situasi itu langsung mengundang perhatian Juventus. Tanpa biaya transfer, gelandang 29 tahun itu tiba-tiba terlihat seperti peluang langka di pasar. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut manajemen klub Turin sudah menyiapkan langkah untuk membawanya ke Allianz Stadium. Faktor lain datang dari pelatih Luciano Spalletti yang sudah paham betul kualitas Pellegrini. Selain Pellegrini, lini depan juga jadi fokus Juve lewat Greenwood. Juventus sebenarnya sudah lama mengincar Mason Greenwood, tapi langkah itu sempat berhenti ketika sang pemain memilih bergabung dengan Marseille. Kini ceritanya berputar lagi. La Gazzetta dello Sport melaporkan Juventus kembali membuka jalur menuju penyerang Inggris itu menjelang musim panas. Sambil tetap fokus mengamankan tiket Liga Champions dan memperpanjang kontrak pelatih Luciano Spalletti, situasinya bisa menguntungkan. Greenwood disebut bisa dilepas sekitar 50 juta euro jika Marseille gagal ke Liga Champions. Jika Juventus masih merancang rencana, Barcelona sudah mantap melangkah. Musim lalu, Barca bahkan menyapu bersih 3 gelar domestik dan kembali terlihat menakutkan di Eropa. Kini ceritanya berlanjut. Presiden klub Joan Laporta mengonfirmasi kontrak Flick hampir pasti diperpanjang sampai 2028. Laporta menyebut sang pelatih merasa nyaman dan kesepakatan akan segera diumumkan. Melihat Barca yang memimpin La Liga dan melaju ke 16 besar UEFA Champions League, keputusan itu terasa logis. Kabar perpanjangan kontrak di Barca diikuti pergerakan aktif Fulham.
Upaya Fulham merekrut Ricardo Pepi sempat kandas pada Februari lalu. Saat itu, PSV Eindhoven belum menemukan pengganti sehingga transfer 37 juta euro dibatalkan di detik akhir. Kini ceritanya berubah. Informasi dari Fabrizio Romano menyebut kedua klub sudah mencapai kesepakatan verbal sekitar 36 juta euro plus bonus. Pepi sendiri sudah setuju kontrak dan tinggal menunggu proses administratif serta tes medis. Sementara Fulham sibuk membeli, MU justru berjuang mempertahankan kaptennya. Bruno Fernandes sempat tersinggung ketika Manchester United membuka peluang menjualnya seharga 100 juta pound sterling. Padahal musim panas lalu ia sudah menolak tawaran Al Hilal yang menggoda dengan gaji 700 ribu pound sterling per pekan. Situasi itu membuat masa depannya sempat terasa dingin di Old Trafford. Namun, laporan Daily Mail menyebut manajemen kini berubah arah. Fernandes dianggap tak tergantikan dan akan dipertahankan mati-matian. Apalagi performanya kembali hidup sejak tim bangkit di bawah Michael Carrick. Sayangnya, nasib Bruno tak menular ke sektor penjaga gawang. Situasi penjaga gawang di Manchester United tiba-tiba jadi ruang paling sibuk menjelang musim depan. Laporan Samuel Lughurts menyebut klub siap melepas hingga 4 nama sekaligus. Andre Onana yang kini dipinjamkan ke Trabzonspor kemungkinan dijual demi memenuhi aturan finansial liga. Altay Bayindir juga berpotensi pergi setelah rentetan blunder di awal musim dengan Besiktas mengintai. Di sisi lain, Sean Lammers justru naik jadi kiper utama di usia 23 tahun. 28 berita sudah kita bahas semua. Pastikan kalian gak ketinggalan berita besok dengan cara klik subscribe. Saya pamit. Terima kasih Soccer Mania.